Saat ini Anda menyaksikan BP Jam Sostek News dalam acara Rapat Kerja Nasional tahun 2020 di era pandemi COVID-19 dengan format digital bertema Continuity Digital Transformation for Enhancing Service Quality and Coverage Reform bersama saya Emi Maharjati. BP Jam Sostek menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2021 dalam bentuk rapat kerja nasional virtual yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Agustus 2020 live dari daerah masing-masing dengan tema Continuity Digital Transformation for Enhancing Service Quality and Coverage Reform sebagai gambaran arahan transformasi digital dari manajemen, baik direksi maupun Dewan Pengawas BP Jam Sostek kepada Kepala Unit Kerja seluruh Indonesia. Tema Rakernas sekarang adalah kita berbicara tentang transformasi digital. Makanya kita akan berbicara bagaimana transformasi digital bisa mendukung kepesertaan, pelayanan, dan lain-lain sehingga kita bisa meningkatkan kepesertaan kita, bisa meningkatkan kepuasan peserta kita dengan transformasi digital. Jadi kita dengan kondisi sekarang di tengah penyebaran COVID-19, kita harus cepat melakukan transformasi digital. Tetapi transformasi digital ini tidak akan berhenti, ya. Meskipun mudah-mudahan dalam waktu dekat ditemukan antivirus corona dan virus ini bisa berhenti, transformasi ini akan kita teruskan. Kenapa? Karena transformasi digital ini memang memberikan nilai tambah yang luar biasa, baik bagi organisasi, ya baik itu dalam proses bisnis proses ataupun dalam pencapaian tujuan organisasi. Saya melihat sebenarnya potensi informal ini sangat tinggi ya dalam kondisi yang normal, walaupun sekarang juga mereka ada sebagian yang survive. Memang berbeda, kalau dulu sektor informal itu adalah orang yang dianggap tidak mampu dalam hal untuk bayar pajak, kemudian juga tidak menjadi wajib untuk BPJS Ketenagakerjaan. Tapi juga sekarang bisa kita bagi, untuk informal itu ternyata terjadi perubahan. Mungkin yang UMKM yang zaman dulu, yang sekarang hanya perdagangan aja, itu akan menurun. Tapi sekarang banyak anak-anak usia milenial yang menjadi sektor informal ya, baik itu jadi selebgram atau dia menjadi konsultan yang sifatnya pribadi, itu juga banyak. Itu penghasilannya ternyata cukup besar, tapi dia tidak tercapture oleh entah itu pajak sama juga dengan BPJS. Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauzia, Wakil Menteri BUMN 1 selaku Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional dan Ekonomi Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Profesional dan Ekonom Indonesia Afiliani, serta beberapa praktisi yang kompeten di bidangnya. Berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Direktur Utama, Pak Agus Susanto, dan juga manajemen BPJS Ketenagakerjaan yang telah menetapkan Kanwil Banten gitu, untuk peraih peringkat pertama Key Performance Indicator atau Scorecard Unit tingkat nasional tahun 2019. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang dinamika perubahan lingkungan organisasi BP Jam Sostek, sosial, politik, ekonomi, dan teknologi terhadap implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Demikian liputan acara Rapat Kerja Nasional tahun 2020, spesial dari tempat masing-masing. Saya Emi Maharjati, Ajay, dan Bangkit Nuvola melaporkan untuk BP Jam Sostek News. Sampai bertemu di acara berikutnya.